mencoba untuk mengenali kembali hati kita. Kapan hati kita akan terkondisi dengan surga kecil sebelum nanti kita berharap semoga kita mendapatkan surga besar. Kita harus ingat, kita akan mendapatkan ujian dan ujian itu pasti. Innama baqiya minad dunya ila bala wa fitanun. Tidak ada orang yang tersisa pada kehidupan di dunia kecuali pasti mendapatkan ujian. Kita tidak bisa minta sama Allah, ya Allah jangan uji saya. Tidak bisa, Allah itu pasti menguji kita. Kenapa sih Allah akan menguji kita, Ustadz? Supaya kamu tidak terlalu kerasan dan tidak terlalu betah di dunia. Kalau kamu terlalu kerasan dan terlalu betah di dunia, kamu nanti benci mati. Orang beriman itu justru menganggap bahwasanya ujian itu mengingatkan hatinya kembali. Oh, bahwasanya kenikmatan hidup itu hanya segini. Kita pasti mendapatkan ujian. Senyaman-nyamannya kita dapat hidup dengan kenikmatannya pasti ada batasan. Kita akhirnya paham. Allah mengkondisikan kita, mengarahkan kita di dalam perjalanan kita pada kehidupan di dunia. Allah itu mengatakan kepada kita secara tidak langsung, silahkan jadi dokter, silahkan jadi artis, silahkan jadi arsitek, silahkan jadi insinyur dan seluruh profesi yang kalian sebutkan itu. Tapi ingat satu, kalian ketika memiliki itu harus memiliki surga kecil sebelum mendapatkan surga besar pada kehidupan di akhirat. Dan itu kembali kepada kondisi ketika kita melihat kepada hati kita. Dan ketika kita mengenal apa itu yang menjadi kata hati kita, yang menjadi tempatnya surga sebelum kita mendapatkan kenikmatan pada kehidupan kelak di akhirat. Makanya akhirnya disitulah kita akhirnya mendapati orang yang paling celaka. Next. Orang yang paling celaka itu adalah orang yang mati hatinya sebelum mati jasadnya. Orang kalau mati jasad, pada dasarnya mati jasad itu menyebabkan orang tidak mampu bernafas. Tapi kalau orang ketika mati hatinya, kata Imam Ibnu Rajab, orang yang paling celaka itu orang yang mati hatinya. Maka sesungguhnya ketika orang sudah mati hatinya, dia tidak bisa memberi keputusan untuk dirinya. Dia tidak bisa memberikan arahan yang baik untuk dirinya. Dia tidak bisa menjadi pemimpin keluarga. Dia tidak bisa menjadi makmum. Dia tidak bisa menjadi anak. Dan dia tidak bisa menjadi hamba. Berantakan seluruh mapping hidupnya. Dimulai ketika dia tidak mengenal hatinya yang menjadi tempat surga kecil sebelum bertemu dengan surga besar. Ini loh yang menjadi perhatian kita. Makanya tidak salah kalau akhirnya kita menjumpai Rasulullah mengatakan di dalam satu riwayat yang sangat indah. Inna fil jasadi mudghah. Ya. Wa in saluhat salhatil a'mali kullaha fa in fasadatil a'mal kullaha fima makna. Makanya Rasulullah itu mengatakan sesungguhnya di dalam diri kalian ada sekerat daging. Kalau sekerat daging itu baik, seluruhnya pun akan menjadi baik. Dan kalau sekerat daging itu buruk, seluruhnya pun akan menjadi buruk. Dan itu adalah, mudghah itu adalah hati. Itu bukan hanya bicara tentang masalah kita dalam ibadah. Bahkan kesehatan kita, penyakit kita pun dimulai dari hati. Makanya para dokter, saya banyak ngobrol dengan Ustadz Zaidul. Beliau berkata, pola makan itu hanya menyumbangkan 40% dari sebuah proses penyakit. Tapi pola pikir yang datang dari hati itu menyumbang sampai 60% pembentukan satu penyakit. Dendam itu lebih parah daripada rasa asin untuk jantung. Hasad itu lebih parah daripada asam urat yang dikonsumsi sama tubuh kita. Karena apa? Semua itu bermula dari apa yang difikirkan di hati, terimigrasi ke pikiran, dan tersalurkan ke seluruh tubuh. Kalau hati kita sedang dalam kondisi bermasalah, setiap darah yang dipompa oleh hati dan jantung itu akan mengarah kepada sesuatu yang negatif. Tapi ketika hati kita dalam kondisi baik, yang akan dipompa adalah seluruh kebaikan. Dan akhirnya mengalir semua darah yang positif di dalam tubuh kita. Dan itu yang menjadikan kita paham. Kenapa agama kita selalu ribut masalah hati yang menjadi tempat tenggernya surga kecil. Karena inilah proses inti kita dalam hidup. Nabi Muhammad SAW sebelum dibebankan dan dipikulkan kepada beliau tugas risalah yang berat, Rasulullah itu dibedah dulu dadanya. Dalam hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih, dicek di dalam kitab Sirah Nabawiyah, Rahikul Mahtum juga ada oleh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nabi itu dibedah dadanya. Dibedah berapa kali Nabi Muhammad itu ketika masih kecil? A, 3 kali, B, 4 kali, C, 5 kali. Siapa yang milih A?
Siapa yang milih B? Tidak ada. Siapa yang milih C? Inilah tawaduk sama tidak tahu itu tipis batasannya. Maka jawabannya bukan A, karena bukan 3. Jawabannya bukan B. Ibu tadi yang milih A, tidak apa-apa Bu. Setidaknya ibu berusaha. Pahalanya lebih besar daripada mereka yang tidak berusaha. Jangan ngikutin mayoritas orang. Mayoritas orang itu ini. Maka sesungguhnya Rasulullah itu dibedah 2 kali. Dan dibedahnya itu betul-betul fisik. Makanya Anas bin Malik itu mengatakan, kuntu ara asaral makhit fi sadri Rasulullah. Aku tuh melihat bagaimana bekas jahitan malaikat Jibril itu masih tertinggal di dadanya Rasulullah. Apa yang dibedah oleh malaikat Jibril? Dadanya Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Membersihkan hatinya Rasulullah dari noda-noda hitam yang bisa menjadi penyebab dari keburukan, dibersihkan oleh Rasul, dibersihkan oleh malaikat Jibril sampai akhirnya bersih, dan ketika bersih dikembalikan kepada Rasulullah, dan itu dilakukan 2 kali. Itu dilakukan ketika Nabi belum usia genap 10 tahun. Dari situ saja kita akhirnya paham, oh ternyata hati itu sebesar itu manfaatnya pada kehidupan. Sampai Rasulullah pun dalam hadis riwayat Muslim dikatakan oleh Anas bin Malik, dibedah dadanya 2 kali. Itu pun untuk dibersihkan hatinya, untuk mengarahkan kepada hati kita dan memberikan faedah ilmu dalam kehidupan kita. Hati itu berperan besar pada kehidupan manusia. Siapapun yang mereka mengenali hatinya, maka dia akan memberi makna pada kehidupan dan tidak perlu mengalami banyak benturan dalam kehidupan. Tapi siapapun yang tidak pernah mengenal hatinya, ketika sorot matanya lebih banyak bekerja untuk melihat dan hatinya tidak pernah dikenali, dan hatinya terus memproses dan merespon apa yang dilihat oleh matanya, sampai hatinya tidak punya ruang dan tidak punya waktu untuk berbicara kepada pemilik hati itu yang berjalan pada kehidupan, susah. Akhirnya apa? Orang kalau sudah dalam kondisi hatinya sakit dan mati, nasihat terindah yang diucapkan orang solih pun tidak akan pernah bermanfaat untuknya. Dan itu yang paling kita khawatirkan. Oleh karenanya itulah yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Makanya pada pembahasan kita kesempatan ini, kita akan mencoba untuk menyampaikan untuk kita dan menyampaikan kepada seluruh para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini. Hati kita, kapan hati kita akan terkondisi dengan surga kecil sebelum nanti kita berharap semoga kita mendapatkan surga besar. Kita harus ingat, kita akan mendapatkan ujian dan ujian itu pasti. Innama baqiya minad dunya ila bala wa fitanun. Tidak ada orang yang tersisa pada kehidupan di dunia kecuali pasti mendapatkan ujian. Kita tidak bisa minta sama Allah, ya Allah jangan uji saya. Tidak bisa, Allah itu pasti menguji kita. Kenapa sih Allah akan menguji kita Ustaz? Supaya kamu tidak terlalu kerasan dan tidak terlalu betah di dunia. Kalau kamu terlalu kerasan dan terlalu betah di dunia, kamu nanti benci mati. Makanya ketika Allah menguji kita itu pasti. Sebagaimana kita kalau naik mobil mikrolet. Kalau kita naik mikrolet Bekasi Tambun yang ketika bannya sudah rusak, kondisi bannya sudah rusak. Ketika kita naik mikrolet Bekasi Tambun, Bekasi yang insya Allah kota indah ya, ini contoh aja. Ketika kita naik mikrolet, pasti ketika mikroletnya tidak enak, kita akan cepat turun dan kita tidak nyaman. Beda kalau kita itu menaiki satu mobil yang mewah, mungkin kita tidak mau turun. Itu yang menjadi alasan kenapa orang beriman itu pasti diuji oleh Allah. Supaya kamu tidak terlalu kerasan di dunia, supaya kamu nanti jangan sampai enggan melanjutkan perjalanan hidupmu. Makanya orang kafir yang tidak beriman sama Allah, kenapa mereka benci kematian? Karena mereka menganggap kematian itu mengganggu dan mendistract dari semua kenikmatan yang mereka telah dapatkan. Orang beriman enggak. Orang beriman itu justru menganggap bahwasanya ujian itu mengingatkan hatinya kembali. Oh bahwasanya kenikmatan hidup itu hanya segini. Kita pasti mendapatkan ujian. Senyaman-nyamannya kita dapat hidup dengan kenikmatannya pasti ada batasan. Kita kaya mengumpulkan 50 miliar. Tetap kalau umur kita 50 tahun ngurangi gula, ngurangi garam. Ketika kita sudah dalam kondisi 50 tahun, kita tidak bisa bermain semua olahraga. Harus ada olahraga-olahraga yang kita tinggalkan. Kenapa? Puncaknya dunia itu tetap membatasi. Beda kalau kenikmatan nanti di akhirat. Karena Allah mengerti dan mengajarkan kepada kita bahwasanya manusia itu memiliki 2 leg, 2 babak.
sebagaimana final Piala Champion, ada leg 1, ada leg 2, kita masih punya harapan. Enggak apa-apa di leg 1 kita mungkin kurang beruntung, tapi kita bisa menyelesaikan setiap ujian karena kita memiliki surga kecil pada hati kita, supaya kita tersenyum pada leg yang kedua. Orang yang tidak beriman kepada hari akhir, mereka fokus pada leg 1 tetapi mereka lupa pada leg yang kedua. Makanya itu yang menjadikan kita paham. Kenapa hati harus kita perhatikan. Kita saatnya berkenalan kembali dengan hati kita. Sosial media dengan seluruh turunannya itu sering menculik kita untuk memperhatikan kehidupan orang lain. Apa yang diposting, apa yang di caption, apa yang ditulis di dalam story WhatsApp-nya, apa yang ditulis di dalam story Instagram-nya. Itu banyak kita respon setiap waktunya. Tapi terkadang kita justru lupa mendengarkan. Sebenarnya hati kita itu dalam kondisi apa dan yang dibutuhkannya itu apa. Dan itu kalau terjadi kita tidak akan bisa menyelesaikan ujian yang datang. Ujian itu pasti. Tapi manusia terbagi dua ketika menghadapi ujian, kata Ibnu Rajab. Orang yang hatinya lebih kecil daripada ujian. Akhirnya ujian itu menggulung dia dan menguburkan dia. Ada yang kedua, hatinya lebih lapang daripada ujian. Maka tidak membahayakan ujian itu. Karena hatinya lebih lapang daripada ujian. Makanya maaf ya, kenapa orang beriman ujiannya berat. Tapi mereka mampu tersenyum. Karena hati mereka lebih besar daripada ujian. Orang kalau tidak beriman ujiannya sepele. Tapi kenapa mereka terkubur? Karena mereka tidak punya hati yang lapang untuk menghadapi ujian. Itu kata Ibnu Qudamah.